Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Di laboratorium penelitian dan pengembangan yang terletak di lantai 100, dan di sana ada Rimuru sedang berbincang dengan Ramirez mengenai proyek pembuatan sebuah wadah untuk para demon. Meski pekerjaan tersebut terdengar berat, tapi Ramirez justru terlihat bersemangat walaupun ia mengaku bahwa progres mereka sedikit terhambat karena kekurangan personel. Rimuru sendiri dengan sifat rendah hati merasa nggak enak karena telah merepotkan Ramirez di tengah jadwalnya yang padat. MC kita kemudian mempertanyakan keberadaan trainee Beretta dan yang lain, dan beliau mendapatkan penjelasan kalau trainee sedang sibuk merawat dan menjaga stabilitas labirin. Sedangkan Beretta harus dijaga ketat karena kekuatannya yang luar biasa menjadikannya incaran laboratorium lain yang ingin menelitinya. Rasa penasaran MC kita berlanjut saat ia menanyakan keberadaan Veldora, dan jawaban yang beliau terima cukup mengundang tawa sekaligus helaan napas. Karena ternyata setiap kali diminta rincian atau laporan pekerjaan, Veldora tuh selalu punya cara untuk menghilang. Hal itu ditunjukkan di panel sebelah kiri, kelas balik Veldora yang tertawa lebar sambil kabur dengan alasan, "Maaf, aku ada urusan." Naga wibu itu meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja demi menghindari pekerjaan administratif. Mendengar penjelasan itu dari Ramirez, Rimuru akhirnya memutuskan untuk membantu peri kecil ini mencari asisten tambahan guna meringankan beban kerja di laboratorium. Dan tentu Ramirez sangat merasa senang dan berterima kasih atas bantuan ini. Di sisi yang lain, janji tersebut seolah-olah membuat MC kita merasa terikat, dan setelah percakapan itu, Rimuru dalam wujud slamnya mulai merenungkan masalah ini sambil berjalan menyusuri lorong. MC kita menyadari bahwa mencari seseorang yang bekerja untuk Ramirez itu bukanlah tugas yang mudah karena jam kerjanya panjang dan sangat melelahkan. Oleh karena itu, Rimuru tak bisa sembarangan merekrut orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan penuh waktu untuk mengisi posisi tersebut. MC kita belum bisa memikirkan satupun kandidat yang cocok untuk tugas tersebut. Rimuru mengeluhkan hal ini, menyadari realita pahit di negaranya yang kekurangan tenaga kerja untuk menangani proyek-proyek besar di labirin. Sepertinya cari kerja di Tempest lebih mudah daripada di negara tercinta kita, coy. Panel kemudian berpindah ke ruangan Rimuru yang dipenuhi tumpukan dokumen. Saat itu Suna datang menghadap untuk menginformasikan bahwa ada seorang tamu yang ingin menemuinya. Tamu tersebut mengaku mengenal MC kita, meskipun Suna sendiri belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Percakapan menjadi lebih serius ketika Suna memberikan peringatan kepada tuannya, karena menurut Suna, aura tamu tersebut sangat luar biasa dan menyiratkan bahwa tamu ini bukan orang yang bisa diremehkan. Suna menyarankan agar Rimuru berhati-hati saat menemui orang ini. Ketika Rimuru menanyakan siapa nama tamu tersebut, Suna menjawab bahwa namanya adalah Gino. Sontak mendengar nama itu, ekspresi Rimuru tampak sedikit terkejut dan waspada. Dia menyadari bahwa sosok yang datang bukanlah tamu biasa. Dan singkat cerita, MC kita akhirnya menemui tamu tersebut di ruang tamu. Di sana terlihat seorang pria sedang berbaring santuy di atas sofa sambil menyapa Rimuru. "Hei, lama tak bertemu. Kayaknya sudah sejak Walpurgis ya. Ngomong-ngomong, rumahmu keren juga ya." Sambil bersantai, Dino memuji rumah Rimuru yang dianggapnya sangat keren. Di situ MC kita segera mengenali siapa sosok tersebut, yakni seorang pria dari anggota Octagram yang bernama Dino. Dalam ingatan Rimuru, Dino dikenal sebagai penguasa tukang tidur karena dia hampir selalu tidur selama rapat di Octagram, sehingga Rimuru tak memiliki banyak kesan mendalam tentangnya. Sambil Suna menyajikan hidangan, Dino menanyakan kabar Rimuru, dan MC kita menjawab kabarnya baik meski dia sedang sibuk dengan banyaknya pekerjaan dan masalah yang harus diurus. Mendengar kesibukan Rimuru, Dino menanggapi dengan santai, "Wah, kayaknya berat ya." Rimuru membalas, "Jadi kenapa kau kemari?"
Dino awalnya mengaku hanya ingin berkunjung untuk melihat kabar anak baru dan mengingatkan kepada MC kita bahwa dirinya adalah senior Raja Iblis bagi Rimuru. Sejenak mereka berdua menikmati teh dan hidangan yang ada di depannya. Lalu setelah didesak kembali mengenai alasan aslinya datang ke sini, Dino akhirnya mengaku dengan jujur bahwa dia sebenarnya diusir dari tempatnya Demon Lord Darkruel. Dino menjelaskan dirinya saat ini seperti tunawisma dan jatuh miskin. Dia teringat bahwa Rimuru pernah mengurus anak-anak dari Darkruel, sehingga dirinya memutuskan datang untuk meminta bantuan yang sama. Dengan wajah tanpa dosa, Dino menyatakan juga pengen diurus negara Tempest seperti anak-anak Darkruel. Di sisi yang lain, MC kita yang sedang mengalami krisis tenaga kerja dan anggaran langsung merespon dengan tolakan tegas. Sontak jawaban itu membuat Dino terkejut dengan penolakan tersebut dan bertanya apakah Rimuru ingin dirinya tewas kelaparan. Lantas MC kita justru menyarankan agar Dino mencari pekerjaan. Mendengar hal itu, Dino protes keras. Menurutnya, rebahan dan tak bekerja adalah gaya hidupnya. Dia mengaku tidak pernah mencari uang selama beberapa abad terakhir dan tidak pernah membayar untuk makanannya. Melihat sikap keras kepala dan kemalasan Dino, Rimuru langsung menyuruh Dino pergi setelah selesai makan. Namun Dino tetap memaksa untuk tetap tinggal di sini dan hal itu membuat MC kita semakin frustasi. Tak kehilangan ide, Dino mengeluarkan senjata terakhirnya. Dengan mengeluarkan senyum licik, dia memberikan sebuah surat yang dimana pengirim surat tersebut adalah Guy Crimson, Raja Iblis tertua dan terkuat di Oktagram. Sontak Rimuru terdiam 1000 bahasa. Dia sangat waspada karena Rimuru tahu Guy adalah sosok yang paling berbahaya di antara para Demon Lord. Rimuru merasakan aura yang kuat dari surat tersebut. Kendati demikian, MC kita mulai membukanya dengan rasa penasaran sekaligus cemas mengenai apa yang ditulis Guy untuknya. Dan saat dibuka, isi dari surat tersebut ternyata pesan singkat dan padat, yakni bantu aku urus Dino. Sontak Rimuru langsung depresi menyadari maksud dari surat ini. Raphael menyimpulkan bahwa Guy tampaknya sedang berusaha membebankan masalah Dino kepada MC kita. Sementara itu, tak peduli dengan tanggapan Rimuru, Dino tuh terus makan dan memuji betapa enaknya makanan yang ada di hadapannya. Dengan raut muka jengkel, Rimuru hanya bisa menggerutu dalam hati, menyadari bahwa sekarang dia harus menjadi pengasuh bagi Raja Iblis yang pemalas ini. Meski awalnya marah dan ingin menolak tugas mengurus pengangguran kelas dunia tersebut, tiba-tiba Dino bersikap formal. Dia menyatakan ingin menjadi penduduk negeri Tempest dan siap melayani Rimuru. Dengan wajah serius dia bilang, mintai apapun yang kau ingin aku lakukan. Keinginanmu adalah perintah untukku, ucapnya. Rimuru membalas, kau itu cuma terpikat dengan krim puff yang ada di sini kan? Dino menjawab, kalau bisa makan seperti ini tiap hari, hidupku pasti tak punya penyesalan. Bahkan aku mau jadi anak angkatmu. Setelah mengatakan itu, kurang ajarnya si Dino ini. Dia minta nambah kue puff lagi kepada Suna. Dari sini kita bisa menilai, Dino tampaknya hanya tergiur dengan kelezatan makanan di Tempest. Di sisi yang lain, MC kita malah melihat sebuah peluang, di mana di tengah keluhannya tentang kekurangan tenaga kerja, hal ini jadi mulai menjadi pertimbangan untuk memanfaatkan pengangguran kelas dunia tersebut sebagai solusi masalah asisten laboratorium Ramirez. Panel pun berpindah di laboratorium Lead Bank yang terletak di lantai 100. Di sana ada proyek pembuatan wadah untuk para iblis yang progresnya berjalan agak lambat. Hal itu dikarenakan mereka kekurangan personel. Oleh karena itu, Rimuru membawa Dino ke sini. Sontak kedatangan Dino ini membuat Ramirez terkejut. Meski Dino sempat menggerutu dan tak mau bekerja, kendati demikian Rimuru tak peduli dan menyuruh Ramirez untuk memberi pekerjaan yang keras kepada Dino. Tentu kehadiran Dino ini sangat membantu. Bahkan Ramirez bilang kalau bisa Dino kerja terus, nggak usah tidur, biar kerjaan di sini cepat kelar. Di situ tampaknya Rimuru sedikit merasa bersalah kepada Vesta karena beliau terpaksa ikut proyek ini. Padahal Vesta lagi sibuk-sibuknya dalam proyek prajurit Jira Sihir. Tapi Vesta bilang, nggak apa-apa Tuan Rimuru. Menurutku penelitian golem tulang yang terbentuk dalam kapsul perlu diawasi. Nah, untuk Anda Tuan Dino, ada sesuatu yang perlu langsung kau bantu. Tidak ada kata tapi, kau tak boleh menolak. Waktu kita sangat terbatas loh. Dino membalas, enak saja, aku ini Raja Iblis loh.
Walau Dino mencoba protes dengan statusnya sebagai Demon Lord, tapi Vesta dengan tegas tetap menyuruhnya membantu. Karena menurutnya, gelar itu tak ada artinya di laboratorium tersebut. Lalu Vesta juga menunjuk ke arah Veldora sang naga badai, yang beliau terlihat sedang sibuk bekerja di sudut ruangan sebagai bukti bahwa siapapun harus bekerja. Tertekan oleh wibawa Vesta yang tak bisa diremehkan, Dino hanya bisa pasrah dan menerima tugasnya. Melihat itu Rimuru merasa lega karena Vesta bisa menangani asisten baru tersebut. Namun ketenangan tak bertahan lama karena beberapa hari kemudian muncul sebuah insiden di dalam laboratorium yang dimana kapsul eksperimen yang berisi golem tulang tiba-tiba mengalami keretakan dan mengeluarkan suara getaran yang sangat hebat. Tentu hal ini memicu kepanikan Ramirez dan Veldora. Mereka berdua pun berteriak ketakutan melihat kondisi tersebut. Di saat yang sama, Rimuru muncul dari belakang dengan ekspresi tajam dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Hal ini membuat suasana semakin mencekam bagi mereka berdua.